Pertanyaan, Ustadz, bagaimana sikap kita kalau saum Arafah di Indonesia lebih lambat 1 hari daripada wukuf Arafah di Saudi? Saum Arafah di Indonesia, mungkin di tempat-tempat lain juga bisa. Yang penting yang ke timur-timur arahnya. Ya, kalau yang ke barat-barat, apalagi lebih barat dari Saudi, posisi hilalnya pasti lebih tinggi. Bagaimana sikap kita? Berarti kalau lebih dulu 1 hari, wukuf di Arafah hari Senin. Ya. Sekarang jamaah kita sudah berada di Mina. Karena katanya mau dijemput pada Isya tadi malam. Sekarang sudah di Mina. Tentang mabit di Mina tanggal 8 sudah dibahas. Apalagi yang suka rajin lihat-lihat YouTube, ya gitu kan ya. Insya Allah sudah ada tentang hukum mabit di Mina, maksudnya tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Berbeda hukumnya dengan mabit di Mina tanggal 11 dan 12. Tanggal 11-12 haram hukumnya keluar dari Mina tanpa alasan. 11-12 harus mabit, wajib hukumnya. Baru yang bisa keluar dari Mina tanggal 11-12 itu kalau mendapatkan rukhsah, seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib li ajli baitu tatihi, gitu kan, karena ia mengurus perkemahan, mengurus akomodasi, termasuk mengurus kepentingan perairan, maka baru diberi rukhsah untuk keluar tanggal 11-12 dari Mina. Kalau tanggal 8 hukumnya lebih ringan dari itu. Sudah selesai. Kemudian hadirin ikhwati iman, ini masalahnya nih. Ternyata tanggal 9 di Saudi lebih cepat 1 hari daripada tanggal 9 di kita. Intinya kan sekarang begitu. Berarti kalau kita sekarang kalau besok di Saudi berarti hari Arafah. Jadi di Saudi hari Arafahnya hari Senin. Ya. Oke. Senin tanggal berapa Pak Masehinya besok? Hari Senin? Tayen utara gajihan tengah ruleng. Tanggal berapa besok? Tanggal 20 ya? Tanggal 20. Yakin itu, yakin? Isin ya di film ya. Tanggal 20 Agustus. Gitu kan? 2018 hari Senin. Sekarang kita bicara dulu karena Saudi lebih cepat kan? Nah, berarti kalau di Saudi hari Senin itu sama dengan tanggal 9, betul kan? Betul Pak? Zulhijjah. Gini aja. Zulhijjah. Berapa? 14? 16 ya? Betul 16? 19? Itu pika terlalu ingat ngetes we tuh Pak. Jauh-jauh teuing, tapi anggaran ngahulang. Eta rugina jadi ustaz teh, sakapeung salah ge diararantep we. 1439. Ini namanya di mana nih? Saudi. Supaya kita tahu mengapa bisa begitu, supaya kita tahu. Ya kan? Nanti kalau sudah ada ilmunya baru kita bisa jawab bagaimana sikap kita. Sikap kita itu setelah ada ilmu. Supaya al-ilmu imamul amal. Biarkanlah ilmu itu tetap menjadi imamnya amal kita. Jangan justru dipaksa-paksa dalil-dalil supaya sesuai dengan amal kita. Ngarana ngadalilan amal, lain ngamalkan cilaka tuh. Mengapa? Karena Nabi sendiri sudah mengatakan siapa yang menyimpan dan menempatkan Quran di depannya qadahu ilal jannah,
dalil-dalil yang sahih itu akan menuntunnya ke surga. Tapi siapa yang menempatkan Al-Quran dan Sunnah itu di belakangnya, saqahu ilanna, dituntun ke yuntrungkun, disuruh, didorong-dorong oleh dalil-dalil itu supaya kita ke neraka. Kenapa dia mau jadi imamnya dalil, bukan dalil jadi imamnya dia. Jadi nanti kita bisa jawab sikap kita seperti apa. Sekarang Senin lagi, ini Indonesia nih, di Indonesia, ya kan? Senin lagi, sama tanggal 20 Agustus sama tuh. Nah, sekarang di Indonesia 20 Agustus itu sama dengan tanggal bukan Masehi, ini Arabnya Komariah. Berarti tanggal 8 Zul sama tahun nama. Tuh 1439. Walhasil sedangkan saum Arafah tanggal 9. Besoknya tanggal 9 Zulhijjah gitu kan. Dalam kurung saum Arafah. Kalau orang di Mekah nih, ini wukuf gitu kan. Di Arafah. Kumaha cenah ieu teh? Bisa dipaham kan? Sama-sama tanggal 9 tapi beda hari. Kalau di kita di Indonesia tanggal 9 Zulhijjah itu jadi kita akan Idul Adha tanggal berapa Pak? Tanggal 22 Agustus, tanggal 10 Zulhijjah, hari Rabu. Kalau di Mekah hari Rabu itu sudah mabit di Mina tanggal 11. Datang zawal namanya masuk waktu zuhur, mulai kita melontar jumroh, sugro, wusto, kubro. Hadirin ikhwatu iman, masalahnya begini, ini mah sederhana saja ya, sederhana saja. Anggap saja ini Saudi, ya kan? Di sini ada Emirat Arab, ada apalagi negara-negara yang nempel. Di sini ada Irak, ada Iran, gitu kan? Di sini ada Jordan, di sini ada Syam. Ya kurang lebih begitulah. Atau lebih atas boleh disebut ada Turki. Kemudian di sini ada Israel, Palestina, gitu kan? Kurang lebih begitulah. Kayak menurut kalian ini ada laut sedikit, gitu kan? Sok disebut Laut Merah ya. Kemudian di sini ada Ethiopia ya. Di sini ada Ethiopia, di sini ada Mesir, gitu kan? Makanya Mesir bisa jalan darat Pak, bisa juga jalan laut tinggal muntas, gitu kan? Gampang. Ini sederhana saja. Sementara kurang lebih Indonesia di sini Pak. Nggak menggambar pulau Indonesia saya paling tidak bisa. Padahal saya NKRI Pak, gitu ya. Ini kurang lebih Indonesia. Jarak dari Saudi ke sini Pak, kurang lebih 7.089 kilometer, pakai nolnya, gitu, kilometer. Perbedaan waktunya berapa? 4 jam. Ini berdasarkan perhitungan matahari, ternyata jarak sekian itu ditempuh oleh perputaran bumi mengelilingi matahari kurang lebih 100 kinanya 7.100 begitu kilometer. Sementara iya namanya itu tadi teh KSA, Kerajaan Saudi Arabia. Nah, supaya gampang. Ini Jordan. Ini Syria. Cek orang mah Syria, ya kan? Da orang mah mengakui Israel, ulah ditulis di Israel mah Palestina. Sebab dari si Israel mah musuh seumur umur. Saya tidak mau ada hubungan dengan Israel.
Saya cuma perlu ke Palestina saja untuk ke Masjidil Aqsa. Pada tanggal berapa kemarin sudah diresmikan oleh UNESCO bahwa Masjidil Aqsa adalah milik Palestina, bukan milik Israel. Parantos, makanya itu sebabnya mengapa bendera Palestina sekarang berkibar di PBB. Termasuk jasa orang Indonesia. Itu kan? Makanya Indonesia paling dulu membangun rumah sakit, Pak. Sekarang ngelebet merah putih rumah sakit Indonesia di Palestina banyak dipergunakan untuk orang-orang Palestina. Israel masuk no menang cantik paeh kan menang mah Israel katanya pada cajo sekalian di dagoan Desia gitu. Sementara kalau dari sini ini kan ada Irak, Pak. Irak nih maaf ya kalau saya salah, dari mau kurang lebih ya begitu saya oh begini kurang lebih nih Irak. Dari sini ke sini, Pak, ini bisa nanti melewati Jordan, bisa melewati sedikit Irak karena nolol begitu. Jadi ini dari sini ke sini. Kenapa saya gambar Syria? Iya kan? Kenapa saya gambar Syria? Lalu KSA atau sebut saja supaya lebih akurat Mekah. Lebih akurat lagi Arafah kan? Karena kita akan bicara Arafah nih. Jaraknya hanya kurang lebih 1060-an lah, 1060 km, Pak. Kalau diperbandingkan dengan ini berapa kali lipat tuh? Kurang lebih sekitar hampir 7 kali lipat. Itu perbandingan waktu berdasarkan jarak dulu. Lalu ternyata kalau berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari, kan waktu sholat oleh matahari ini masalahnya ini Syria dan Saudi Arabia ini ya jaraknya hanya berapa tadi? Mana tadi teh? 1000 kurang lebih lah. Ini nih 1060. Kemudian perbedaan waktu anehnya 2 jam, Pak. 2 jam. Bedanya. Begitu perhitungan waktu sholat. Jadi di Saudi sudah duhur, berarti di Syria masih jam 10-an. Betul ya? Lebih dulu Saudi. Kenapa? Karena Syria lebih barat daripada Saudi Arabia. Apa sih pentingnya? Kenapa harus Syria dan Mekah atau Saudi Arabia dan Arafah? Karena ini ada hadisnya. Nanti kita berangkat dari hadis ini. Bagaimana sikap kita kalau sholat sudah jelas aqimis sholata liduluki syamsi, dalilnya kan begitu kan, aqimis sholata lidulukis saya spidol syamsi dan seterusnya ila gosakil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Spidol dan kalau sholat sudah jelas kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat bagi mukminin satu kewajiban yang waktu-waktunya sudah ditetapkan. Berdasarkan apa? Dirikanlah oleh kamu sholat dikarenakan tergelincir matahari. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukan berdasarkan tempat. Sekali lagi, sholat wajib dilakukan bukan berdasarkan kita berada di mana, tetapi sholat wajib kita lakukan berdasarkan waktu-waktu sholat, berdasarkan aqimis sholata liduluki syamsi dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan saum? Saum dulu nih, ya kan? Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan penetapan Qamariyah tanggal 1 Dzulhijjah. Itu masalahnya. Apakah peredaran munculnya hilal? Ya kan? Munculnya hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka akan bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang hilal. Kenapa bahasanya ahillah? Nah, ini di sini ilmunya, Pak.
Kenapa bahasanya ahillah? Ahillah jamak dari hilal. Hilal, ya kan? Bentuk jamaknya ahillah. Kenapa Quran menyebutnya yas'alunaka anil ahillah? Mereka akan bertanya kepadamu tentang hilal-hilal. Memang berapa banyak hilal? Ternyata hilal tidak hanya satu, melainkan hilal itu banyak. Indonesia punya hilalnya sendiri, Pak. Berdasarkan apa? Berdasarkan terbit dan tenggelamnya bulan. Di mana tempatnya? Tempat terbit dan tenggelamnya bulan. Tempat terbit bulan disebut matla. Nah, kan? Jadi hilal ini tergantung kepada matlaun. Nah, gitu. Jadi ada istilah matla, Pak. Samakah matla Indonesia dengan Saudi? Ya beda. Beda, jangankan dengan Saudi. Makanya kenapa saya cantumkan hadis Syria dan Mekah atau Madinah. Nanti bapak-bapak bisa lihat hadis sahih riwayat Muslim. An Quraib, nama sahabatnya namanya Quraib. Quraib ini maula Bani Abbas. Dulunya hamba sahaya, lalu dibebaskan, dimerdekakan, sehingga yang memerdekakannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjadi ahli waris dari Quraib. Bahasa Arabnya maula. Seperti an Nafi' maula ibni Umar. Dari Nafi maula ibni Umar, berarti Nafi dulunya hamba sahaya, lalu dibebaskan oleh Ibnu Umar, sehingga Ibnu Umar menjadi ahli waris dari Nafi'. Ya, nanti ibu bapak silakan baca sababul irsi salasah. Sebab-sebab bisa terima waris mewariskan ada 3 kan? Nikah, nasab, wala. Ya kan? Nikah, nasab, wala. Nikah jadi suami istri pasti saling mewarisi. Nasab keturunan, ke atas, ke bawah, ke samping, yang kemungkinan adik kakak dan sebagainya, gitu kan? Wala memerdekakan hamba sahaya. Mani'ul irsi salasah. Pemutus waris pun ada. Kita tidak sedang bahas waris, tapi istilah wala adalah hamba sahaya yang dimerdekakan dan menjadi mewariskan bagi yang memerdekakan. Namanya hakul wala. Orangnya disebut maula. Kata Quraib, ba'athani Ummul Fadli bintil Haris. Ummul Fadl ini adalah bibinya Nabi Muhammad, keluarganya Al-Abbas, bibinya Al-Abbas juga nih, mengutus saya ke Syam. Nah, mulailah muncul istilah Syam. Dulu disebut Syam, sekarang disebut Syria. Ini Asyam. Asyam sama dengan sekarang Suriah, tempat mulai tumbuhnya ISIS, Islamic State of, gitu kan? Islamic State of Iraq and Syria, ISIS. Hadirin ikhwatul iman, diutuslah ke Syam. Dari mana? Dari Madinah. Quraib ini untuk bertemu siapa? Untuk satu keperluan tugas, termasuk bertemu dengan Muawiyah yang menjadi khalifah saat itu. Faro'ainal hilala, lalu kami melihat hilal di Syam, di Suriah. Berapa jarak dari Madinah ke Suriah? Hanya 1000, mana tadi Pak? Kurang lebih 1060 km dengan perbedaan waktu hanya 2 jam. Berdasarkan pengamatan hilal, berarti sudah mulai masuk, habis tanggal bulan sebelumnya, masuk bulan baru. Dengan apa? Sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Saumlah karena melihat hilal dan berbukalah alias lebaran karena melihat, dilaksanakan oleh Muawiyah dan para sahabat semuanya. Quraib namanya ya. Jangan lupa karena ini kuncinya nih. Ini kuncinya.
untuk jawaban kita. Dan hadisnya sahih riwayat Muslim. Pulanglah Quraib setelah tugas dalam keadaan saum sebelum habis bulan Ramadan. Sekali lagi, sebelum habis bulan Ramadan. Lalu ia bertemu dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mufti Madinah saat itu. Ibnu Abbas bertanya, kamu melihat hilal kapan? Nah, ibarat begini Pak. Hadisnya nih. Hadisnya kata Quraib, saya melihat hilal malam Jumat. Karena hilal itu dilihatnya pas maghrib Pak. Hanya 1 detik, hanya 2 detik, hanya 3 detik. Pokoknya tek waktu maghrib itu. Ghurubus Syam, disitulah ada atau tidak ada hilal. Atau dihitung berapa ketinggiannya. Disebutnya beda tinggi bulan dan matahari dari posisi kita berdiri mengamati. Menghasilkan irtifa hilal, ketinggian itu beda tinggi bulan dan matahari. Di sini matahari, di sini bulan, berapa beda tingginya kan? Berapa beda tingginya? Nah itu nanti yang dihitung. Ya pasti bulan harus lebih tinggi posisinya dari matahari. Gitu Pak. Kayaknya dikira-kira sama kewe ta. Di sini kita berdiri, ini ufuk, kurang lebih ini bulan, di sini mata. Gitu. Karena pada saat matahari ghurubus syamsi. Berapa jam waktunya? Lurusnya bumi, gampangnya nih bulan, matahari ini supaya gampang saja Pak ya. Secara awam saja. Berapa lama kejadian ini? Lalu matahari turun, bulan pun ikut. Bisa paham ya? Karena bulan kan jadi lebih cepat Pak. Makanya Quran mengatakan kenapa bulan lebih cepat daripada matahari? Las syamsu, baca Quran Pak. Las syamsu ayyudrikal qamar. Tidak pernah bisa kecepatan matahari menyusul kecepatan bulan. Kalau bulan selalu lebih cepat, tidak akan pernah ada hilal. Karena Pak, muncullah bulan seolah-olah begitu gampangnya. Nanti berapa jam sejak konjungsi lurus, ijtima namanya, rata-rata 1 derajat itu 4 jam. Rata-rata Pak, ya kan? Tergantung juga nanti berpengaruh dengan kapan bumi posisinya terjauh dari matahari, kapan bumi terdekat dari matahari, kapan tengah-tengah. Sekarang kenapa dingin? Karena bumi sedang jauh daripada matahari. Nanti juga toh kalau mendekati panas lagi Pak. Cenah gitu cenah, karena saya belum pernah pergi ke matahari. Itu. Nah, Bapak Ibu, malam Jumat ternyata hilalnya di Suriah. Ya kan? Di Madinah hilalnya muncul dan dilihat oleh halayak malam Sabtu. Jadi hilal di Suriah. Ini waktu itu ya. Hilalnya malam Jumat, sementara di Madinah gitu. Hilal malam Sabtu, jadi beda 1 hari. Begitu ia pulang ke Madinah Quraib ngobrol-ngobrol dengan mufti Madinah Ibnu Abbas, kami melihat malam Jumat. Kata Ibnu Abbas, siapa lagi yang melihat? Muawiyah melihat dan sahabat-sahabat tadi serta yang lain pun bersama-sama melihat hilal. Makanya besoknya langsung tanggal 1 kami saum. Sementara di Madinah karena belum muncul hilal, belum terlihat, besoknya bukan tanggal 1 melainkan tanggal 30 Sya'ban. Kartos Pak. Di Suriah tanggal 1 hari Jumat ya. Kan malam Jumat nih. Di Suriah tanggal 1, sementara di Madinah tanggal 30, belum berganti bulan yang baru. Sehingga akhirnya yang lebih dulu umur bulannya menjadi 30 hari. Atau siapa ya? Itu teh cuma berjarak berapa Pak? Perbedaan waktu 2 jam. Jarak tempuh perjalanan hanya sekitar 1.006. Indonesia 7.000 Pak. Perbedaan waktunya 4 jam. Sehingga
Kemarin itu hari apa? Hari Minggu, Pak. Hari Sabtu. Jadi Jumat sore mengamati hilal Saudi Arabia, Pak. Ternyata mereka ada yang mengaku melihat hilal. Kemudian rapatlah KSA ini alias Kerajaan Saudi Arabia lalu memutuskan bahwa hari Minggu hari Sabtu sudah tanggal 1 Zulhijjah. Sementara di kita tidak ada 0, sekian derajat. Kartos, Pak. Sama. Jadi Saudi Arabia dan Indonesia sidang isbat di sini, di Mekah pun sidang isbat. Cuman di sana melihat hilal, di sini pasti belum ada hilal karena posisinya terlalu rendah. 1, sekian sederajat acan. Saudi Arabia memutuskan besoknya tanggal 1 Zulhijjah, sementara kita memutuskan besok belum tanggal 1 Zulhijjah, sehingga Saudi Arabia lebih cepat 1 hari dibanding dengan Indonesia, apalagi dengan wilayah yang lebih timur daripada Indonesia. Walhasil jangan terpengaruh, Pak, karena masing-masing punya apa? Punya matla. Entong sok kabita ku Arab. Kita sholat subuh pokoknya sekarang 4:30. Di Arab sholat subuh jam berapa? Rata-rata sakitu oke kan? 4:30 waktu, padahal beda berapa jam? Tantong gera. Ya kan? Jangan sholat subuh dulu, sebab di Masjidil Haram pun 4 jam kemudian baru sholat. Atau meureun orang jadi jam sabaraha? 5:30, 6:30, 7:30. Jadi sholat subuh jadi 7:30 kayak Pak. Bisa dipaham? Sama begitu juga saum Arafah. Walhasil maka setiap orang berada di mana dia punya matlah sendiri. Inilah mengapa Al-Quran menyebutnya yas'alunaka anil ahillah. Mereka akan bertanya kepadamu bukan tentang hilal. Kalau hilal satu nanti. Hilal yang mana, Pak? Pasti hilal yang dilihat di zaman Nabi. Tapi kalau ahillah dari dulu sampai sekarang dan tempat-tempat matla, tempat terbit bulan yang berbeda, masing-masing harus berdasarkan matlaknya. Kita punya matla, Saudi punya matla, makanya orang Indonesia tapi kalau sedang tinggal di Saudi ikuti waktu Saudi. Orang Saudi sekarang nih, ini selalu hadir dan diundang dubes apa itu? Saudi Arabia, Pak. Kalau sidang isbat di Indonesia, dubes Saudi Arabia diundang, ya ikut saum di sini, Pak, bukan berdasarkan waktu Arab. Hartos Bapak Ibu, jadi kita jangan ragu-ragu lagi untuk tetap saum pada hari Selasa, karena memang matla Arab dalam perhitungan Komariah lebih dulu daripada matla Indonesia. Hari ini kebetulan bedanya 1 hari, kadang-kadang sama, kadang-kadang tidak sama. Sekarang sedang tidak sama. Kartos, bapak-bapak, ibu-ibu, kartosnya. Jadi tidak ada ragu lagi bahwa kita akan saum pada tanggal 9 Arafah bertepatan dengan hari Selasa. Selasa teh naon Pak tadi teh? Tanggal 21. Salah itu tuh. Betul ya? Ya, pokoknya tanggal 21 Agustus. Gitu ya, bisa dipaham Bapak Ibu ya. Kita akan tetap hari Selasa, lalu 10 Dzulhijjah kita adalah hari Rabu bertepatan dengan tanggal 22 Agustus. Oh, tong ragu-ragu, tong sok kababawa ku berita-berita lah. Ya, kenapa? Karena ada satu kelompok yang selalu kudu mengikuti Arab. Tapi ayeuna tos dibubarkeun nya tosnya. Hampir aku dibubarkeun lieur keneh wae urang.